Kita lagi galau nih ceritanya. Mau udah galau nih ya. Kita jawab nih. Misalnya kita jawab dengan sesimpel I am good. Ya, seperti ini ya. Dan ini salah ya teman-teman. I harusnya spasi am spasi good. Kita coba bikin seperti ini. Kita lihat respon dia. Oke teman-teman semua, welcome back to Adiloka Channel. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Jadi sebenarnya aku udah janji sama kalian mau bikin tutorial Canva sama tutorial website ya. Justru kemarin pas aku mau bikin tutorial, malah muncul ide ya mau bikin sesuatu. Akhirnya nggak jadi bikin tutorial. Nah hari ini teman-teman aku mau perkenalkan sama kalian semua sebuah aplikasi yang aku buat. Dan ini masih berkaitan dengan website juga ya. Jadi di sini ada namanya WeChat ID ya. Ini adalah aplikasi untuk belajar bahasa Inggris secara gampang. Nah, langsung aja teman-teman kita lihat fiturnya seperti apa ya. Jadi aplikasi ini aku buat untuk teman-teman yang misalnya butuh banget teman untuk curhat, teman cerita dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, tapi nggak punya teman nih untuk diajak latihan berbahasa Inggrisnya misalnya. Kemudian biar rasanya tuh kayak punya mentor ya, 24 jam per 7 ya, per 30 gitu ya. Kapanpun, jam berapapun mau diajak latihan dan diajak chattingan bisa. Nah ini solusinya teman-teman ya. Serasa punya mentor bahasa Inggris pribadi ya, belajar kapanpun teman-teman bisa lakukan. Nah terus di sini juga teman-teman kedepannya saya akan tambahkan fitur untuk melihat perkembangan bahasa Inggris teman-teman ya. Mungkin saat ini baru tertanam sedikit ya, belum semua. Tapi teman-teman udah boleh coba. Nanti teman-teman linknya akan saya taruh di bawah di deskripsi, teman-teman langsung ke webnya dan langsung ke bagian harga aja ya di sini. Teman-teman pilih yang 0 ya, mulai percobaan gratis, silakan teman-teman klik dan di sini masukkan nama lengkap, email teman-teman yang aktif, WhatsApp juga yang aktif ya, biar teman-teman nanti langsung dikirim linknya untuk login ya. Dan di sini klik request trial kalau teman-teman sudah ngisi data lengkap. Oke. Kalau teman-teman misalnya mau yang berbayar juga silakan aja ya. Di sini teman-teman bisa langsung pilih yang 1 bulan ataupun 6 bulan. Kita langsung masuk ya teman-teman. Kita coba login aja biar nggak kelamaan di sini. Di sini saya akan login ya menggunakan demo yang sudah ada dan kita langsung masuk aja. Nah halaman pertama teman-teman pada saat login tampilnya seperti ini ya. Ini adalah tampilan di laptop. Nah di handphone berarti sesuaikan aja. Jadi kayak WhatsApp ya, kayak WhatsApp munculnya. Dan di sini teman-teman bisa langsung aja gunakan. Misalnya kita akan coba nih, hi. Nah, dia balas ya, hi, how are you today? Dan di sebelahnya ada artinya ya, ada halo, apa kabar hari ini? Nah, kalau teman-teman benar-benar pemula dalam berbahasa Inggris, kita bingung tuh ya, ini bacanya gimana? Nah, teman-teman bisa lakukan dikte ya, kalau mau dibaca satu per satu kata. Hello, how are you today? Oke ya. Kalau mau dibacakan semua bisa seperti ini. Hello, how are you today? Oke, jadi pada dasarnya teman-teman nggak usah bingung lagi karena semua udah dibacakan ya. Dan kita jawab nih, misalnya kita jawab dengan sesimpel I am good. Ya, seperti ini ya. Dan ini salah ya teman-teman. I harusnya spasi am spasi good. Kita coba bikin seperti ini. Kita lihat respon dia. Nah, I'm glad to hear that. Just a small correction. It should be I am good ya. Jadi disarankan harusnya tuh begini, jangan kayak tadi ya. Jangan disambung gitu ya. Nah, terus dia akan tanya lagi, what have you been up today? Jadi kayak dia ditanya lagi nih apa yang kita sudah lakukan hari ini. Kita boleh jawab atau kita boleh tanya balik dia ya. Misalnya kita salahin lagi misalnya terserah ya. Kalau teman-teman bisa untuk misalnya udah latihan, udah di sekolah dapat atau mungkin udah kursus, nah teman-teman jawab aja yang benar. Dia akan lihat nanti apakah itu beneran udah bener atau mungkin ada yang masih kurang-kurang. Nah, kemudian fitur kedua teman-teman, di sini kita bisa lihat ada coba kuis ya. Coba kuis ini kalau kita buka, maka kita akan masuk ke halaman seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau misalnya dengar suara berisik di sekelilingnya, maafin ya, lagi ada renov lah ya sedikit ya. Nah, di sini teman-teman kuisnya, we sentence use the correct form of bring. Jadi kita tinggal jawab ya di sini. I will bring the cake to the party atau I will brings dengan S the cake to the party. Nah kira-kira mana yang benar ya? Kita coba aja ya. Nah ternyata benar ya.
Terus kalau misalnya salah kayak gimana, kita akan coba aja ya. Misalnya, what is the synonym of quick? Nah, sinonimnya kan berarti cepat ya, fast ya. Kita pilih lawan katanya. Nah, salah seperti itu. Nanti teman-teman akan dilihat ya, kayak misalnya dalam 10 pertanyaan yang teman-teman jawab, berapa benar dan berapa salahnya. Nanti kedepannya itu juga akan masuk ke record ya. Jadi teman-teman akan ada kayak progres gitu, kita tuh kemampuannya udah seberapa gitu. Nah, kita balik lagi teman-teman ke fitur utama. Di sini teman-teman bisa coba fitur curhat juga ya. Jadi untuk teman-teman yang introvert mungkin yang pengen kayak cerita segala sesuatunya tapi nggak ada teman yang bisa dipercaya, nah teman-teman boleh curhat di sini. Bahkan teman-teman bisa melakukan obrolan yang berkaitan dengan pengembangan diri ya. Kita login. Nah, di sini karena sesinya berbeda, kita harus login lagi teman-teman dengan ID dan password yang sama yang tadi ya. Nah, kita sudah masuk di sini teman-teman. Misalnya kita ketik aja kayak hai. Nah, kita tunggu. Hai, gimana kabarmu? Baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Nah, misalnya nih ya, makasih lagi ada aktivitas seru apa ditanya. Kita jawab nih. Kita lagi galau nih ceritanya. Mau udah galau nih ya. Kita jawab nih. Nggak tahu. Jutek ya. Santai aja, kadang nggak ada rencana juga seru kok, dia bilang kan. Jadi dia berusaha menghibur kan, kayak mau ngobrolin apa, atau kamu mau cari ide kegiatan lagi galau. Galau nih. Nah, misalnya kita bilang kayak gitu. Oh no, kenapa galau? Ya cerita dong, ya dia bilang ya. Semoga bisa bikin hati kamu lebih ringan, katanya dia. Nah, kita misalnya cerita nih ya, kenapa sih orang-orang kok pada sirik sama aku? Padahal kan aku nggak pernah nyakiti mereka gitu ya. Nah, kita bilang misalnya kayak gitu. Aduh, itu memang kadang suka orang yang begitu ya katanya. Itu emang kadang suka ada orang begitu ya. Jadi kayak dia tuh greget juga gitu ya. Mungkin mereka cemburu atau mereka ngerasa nggak nyaman sama kelebihan yang kamu punya. Cie, ya. Jadi kita bakal dihibur di sini. Kita balas masih galau nih. Tapi aku nggak suka gitu. Nggak suka orang begituin aku. Nah, paham banget dia bilang ya, itu pasti bikin kesel. Tapi kadang emang sulit buat ngerubah cara orang berpikir. Coba deh fokus ke orang-orang yang positif di sekitarmu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Bahkan teman-teman bisa belajar juga tentang pengembangan diri ya. Misalnya kayak kamu ajarin lah gimana biar aku bisa berpikir positif. Nah, kita tanya misalnya. Terus kita tunggu nih, dia mau jawab apa nih kira. Panjang juga kan. Oke, ini dia beberapa cara untuk bisa dicoba gitu. Kayak kita disuruh nih mau journaling, coba tulis ini. Jadi teman-teman, ini sudah disesuaikan dengan beberapa cara di luar sana ya, yang kita kenal dengan kayak kita konsultasi atau bahkan ada beberapa yang dikaitkan dengan NLP ya, yang gimana caranya kita memprogram alam pikiran kita, alam bawah sadar kita akan menjadi kita tuh semakin produktif, semakin baik ke depannya. Teman-teman bisa gunakan ini. Nah, fiturnya apa aja sih di bagian ini? Teman-teman bisa lihat riwayat chat ya. Di sini kita lihat riwayat chatnya ya. Perhatikan teman-teman, di sini masalah privasi teman-teman, riwayat chat tidak akan disimpan secara otomatis kecuali teman-teman yang simpan sendiri atau misalnya teman-teman lagi login di komputer umum, terus lupa logout, nah itu baru disimpan sama dia. Oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat riwayat chat ya. Kita bisa simpan riwayat saat ini dan kita lihat riwayat sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat ini riwayat sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi aku udah sempat nyoba ya, kita mungkin baca-baca sedikit lah ya. Yang jelas ini nggak ada yang chat kalian tadi ya, yang aku buat tadi, bukan yang tadi kan ini. Hai, gimana kabarmu? Aku baik, kamu apa kabar? Aku juga baik. Lagi diam aja, kamu lagi apa? Lagi santai-santai nih, lagi chatting sama kamu. Nah, seperti inilah ya, kurang lebih ya. Terus ya inilah kayak ngobrolin nggak tahu nih biasanya random aja nontonnya gitu segala macam. Teman-teman coba aja ya, dari ini masih gratis. Kalau teman-teman nggak sengaja tersimpan chatnya, bisa langsung pilih ya di sini
hapus chat. Jadi kita bisa preview chatnya ya seperti apa, kemudian kita juga bisa hapus ya. Jadi tidak akan ada privasi yang terganggu. Oke. Nah, terus teman-teman kita back lagi ke fitur chatnya ya. Dan sebentar ya, kita back. Di sini teman-teman juga bisa coba untuk latihan membaca ya. Di bagian sini latihan membaca. Nanti akan tampil seperti ini. Selamat datang di latihan membaca. Di sini tipsnya adalah teman-teman baca artikel yang disediakan oleh sistem. Nanti kalau ada bagian yang teman-teman tidak paham, tinggal diklik aja dan sistem akan bacakan seperti apa bacaannya dan terjemahannya itu apa akan dimunculkan. Oke, kita mulai belajar di sini. Nah, misalnya nih ya, kita dikasih nih artikel ya. Playing badminton with friend is a delightful way to combine. Nah, combine-nya apa sih? Cara bacanya gimana? Nah, misalnya kita klik aja. Combine. Nah, jadi bacanya combine ya. Dan di sini arti katanya adalah menggabungkan. Kita coba nih dengan yang lain, misalnya kayak ini ada strengthen ya, strengthen atau apa bacanya gitu. Aku nggak tahu nih ceritanya nih ya. Bacanya apa sih? Kita klik. Strengthen. Nah, strengthen ya. Artinya adalah memperkuat. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Kalau udah selesai kita baca ini kayak udah bolak-balik, udah bosan, kita next ya, artikel selanjutnya. Dan teman-teman tinggal tunggu aja sebentar, dibuatin yang baru ya teman-teman ya. Kalau misalnya terlalu mirip seperti yang tadi, kita next. Nah, di sini teman-teman, nah ini udah beda ya. Di sini juga ada fitur untuk teman-teman lakukan pengaturan. Ya, misalnya kayak kita tuh lagi kerja di bidang perhotelan misalnya, hospitality misalnya. Oke, misalnya hospitality nih. Kalau misalnya lebih dari satu kita kasih koma misalnya, terus apa lagi ya? Kayak restoran misalnya. Oke, seperti ini kita simpan. Di sini juga ada ukuran font, teman-teman ya. Ukuran font ini hanya tersimpan di sesi kali ini ya. Kalau kita keluar dan masuk lagi, ini akan hilang pengaturannya, balik normal. Termasuk juga di bawahnya ini ya. Kita simpan. Nah, kita pilih artikel selanjutnya. Maka dia akan membuat artikel sesuai yang kita mau ya. Nah, di sini tentang restoran nih. Jadi kalau teman-teman kerja di restoran bakal lebih banyak menemukan kalimat-kalimat baru atau kata-kata baru tentang pekerjaan kalian. Atur aja seperti itu. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke chat dan di sini teman-teman ada tema ya. Tema ini bisa terang ya seperti ini atau bisa gelap. Atur sesuai dengan selera kalian. Dan di perintah ini ada misalnya kayak mulailah percakapan sehari-hari. Kalau kita klik dia akan mulai percakapan sehari-hari. Terus juga kayak mau tanya jawab seputar bahasa Inggris, kita klik misalnya seperti ini. Nah, dia kasih tuh ya. Tentu kita akan lakukan tanya jawab misalnya kan. Nah, ini she go to the store every Saturday ya. Terus ditanya nih, apakah kalimat ini benar? Kita jawab ya. Jawabnya dengan ketik correct atau incorrect seperti itu ya. Atau dengan hal-hal lainnya teman-teman ya, bisa teman-teman perintah aja di sini. Kalau misalnya sembunyikan dong translate-nya gitu ya, jangan dimunculin gitu misalnya. Teman-teman bisa sembunyikan terjemahan di sini. Dan ini bersifat sementara teman-teman, kalau di logout balik lagi akan kembali normal. Ini ada fitur full screen ya kalau mau full screen. Terus apalagi ya? Di pengaturan sini ya hanya ada untuk ukuran font ya, karena beberapa user di sini aku udah ada sekitar 100 sekian ya, udah hampir 200 user teman-teman. Dan di sini mereka menggunakan dan mereka minta untuk ditambahkan fitur ini ya teman-teman ya, biar bisa untuk atur font size-nya, karena beberapa juga butuh font size yang lebih besar. Oh ya, aku lupa nyampeinnya ya di fitur tadi yang kita curhat, kuis sudah tadi ya. Fitur curhat ini teman-teman bisa atur sebenarnya. Di sini aku ganti dengan nama temanku ya. Nah, teman-teman bisa atur di pengaturan ini ya. Nama teman-teman ganti aja dengan nama yang teman-teman mau ya, jenis kelaminnya apa ya. Usia dia berapa? Misalnya teman-teman lebih nyaman ngobrol dengan usia 30, ganti 30. Terus kerjaan dia apa? Misalnya kayak polisi kah, kayak misalnya apa pramugari kah ya. Kemudian foto dia. Oke, kemudian simpan. Ya.
Nah, terus dari sini teman-teman, kita udah bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Satu, kita bisa praktek bahasa Inggris ya. Kan banyak tuh kita kursus, kita belajar bahasa Inggris, tapi nggak punya teman buat diajak praktek. Yang kedua, bagi teman-teman yang nggak tahu nih pelafalannya seperti apa gitu ya, kayak ngomong bahasa Inggris tuh pengucapannya gimana ya? Kayak aku nih ya, nggak terlalu bisa. Ya ini cocok buat belajar. Terus kayak misalnya pengen latihan baca ya, baca artikel bahasa Inggris. Nah, tempat tadi juga cocok. Kemudian juga kayak teman-teman yang introvert terutama ya, pengen curhat, pengen cerita gitu misalnya, bisa banget pakai fitur ini ya. Namanya Heartbeat. Oke, kenapa Heartbeat? Karena itu melambangkan sebuah kelembutan ya teman-teman. Jadi banyak orang yang introvert nggak ada tempat buat cerita. Nah, disinilah teman-teman bisa cerita apapun ya. Apapun bisa. Jadi silakan digunakan aja. Terus apalagi ya, mungkin sementara itu aja fitur-fiturnya teman-teman. Nanti bakal ada fitur-fitur baru yang jauh lebih menarik ya. Silakan teman-teman akses aja secara gratis. Di sini aku perkenalan dulu ya. Kalau misalnya cocok, teman-teman boleh lanjutkan berlangganan ya. Dan kalau merasa teman-teman misalnya ada keluarga kalian yang butuh, silakan di-share aja videonya. Kedepannya aku juga akan pasang fitur afiliasi di sini, jadi teman-teman bisa ikut menjual produk ini dengan komisi itu di 35% atau lebih ya teman-teman. Jadi lumayan banget. Dan dengan kemarin tuh 100 sekian pengguna itu ya, mereka juga request fitur tersebut. Mungkin nanti akan aku tambahkan segera. Akan ada penawaran-penawaran spesial ya bagi teman-teman yang joinnya di awal ya, termasuk di sisi fitur bisnisnya atau di fitur untuk belajarnya ya. Fitur curhat sebenarnya nanti akan aku jual secara terpisah, tapi saat ini aku masih gratiskan, aku include-kan di dalam fiturnya si Sylvia AI ini ya. Jadi masih teman-teman belajar bahasa Inggris masih bisa untuk curhat juga di sini. Oke, thank you teman-teman. Kedepannya aku juga bakal bikin untuk tutorial websitenya ya sesuai janjiku. Canva juga, sorry banget kemarin sibuk. Dan teman-teman silakan di like ya, support channel ini, di komen juga ya teman-teman biar kontennya viral gitu ya. Bantulah aku juga. Terus di subscribe bagi yang belum dan semoga hari teman-teman menyenangkan. Semoga banyak rezeki, sukses selalu buat kita semua. God bless you. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.